Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham di sektor IDX Finance ya. Jadi, video sebelumnya ada yang untuk Bank Buku 4 ya, seperti BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, dan juga beberapa yang lainnya. Dan kali ini saya masih ke sektor finance ya, seperti itu ya. Yang saat ini dia kondisinya masih cenderung sideways di bawah atau dia lagi koreksi, sebelumnya sudah naik ya. Jadi saya akan bahas 6 saham. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian sebentar saya tunjukkan untuk screen-nya ya. Jadi untuk minggu ini tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023. Jadi saya sengaja pakai baju batik karena tanggal 2 Oktober ini Hari Batik Nasional Indonesia ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap terkenal ya batik di Indonesia. Jadi saya sharekan saham-sahamnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham SRTG. Jadi SRTG ini sebelumnya dia volumenya tinggi, mendadak dia naik, kemudian dia koreksi, dihajar bandar ya, dalam tanda petik ya. Biasanya orang-orang ngomongin gitu. Nah saat ini dia sedang testing MA20-nya. Dan area buy on weakness sebelumnya sudah saya gambarkan. Kalau misalnya Anda mau buy SRTG, nggak berani buy high sell higher, atau misalnya sudah kena stop loss ya, Anda kalau mau buyback, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya atau di area yang sudah saya gambarkan. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Itu untuk SRTG. Nah, contohnya di sini, ini kan belum dipotong ke bawah. Jadi kalau dia nantinya dia memotong ke bawah, rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya, kita bisa mulai nyicil buy ya, seperti itu ya. Atau kalau kita perhatikan di sini, swing high sebelumnya di sini ada di area 1805. Jadi kalau dia mulai naik lagi ke atas 1805, yang mulai mau buy nyicil buyback yang juga boleh, mau buy juga boleh, tapi buy-nya bertahap ke atas ya. Jangan terlalu agresif. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Tapi seperti itu. Target price berikutnya setelah 1840 adalah 1990. Memang sebelumnya dia gagal, tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal juga. Dia setelah breakout ke atas 1990, dia akan menguji high-nya berikutnya lagi di 2090. Memang STG ini masih bottoming di bawah ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi selama masih di atasnya 1700 ya, itu dia masih cukup potensial untuk naik lagi ke 2000 ke atas. Ya, tentu saja mungkin dalam perjalanannya nggak smooth ya. Kadang-kadang naik terus turun lagi, tapi yang penting di sini fokus ke trading range-nya atau support resistance-nya yang sudah saya bagikan di chat ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS, memang ini sideways-nya lama, turunnya ini masih turun ya, masih di bawah MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Area buy on weakness terbaik sudah saya gambarkan di 1545. Ini area support psikologisnya juga, artinya kalau dia turun di bawah 1545, memang harus kita hindari dulu atau kurangi posisi. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 1545, kita mulai buyback. Naik ke atas 1580, kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 190 ya, target price berikutnya di 1800. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi ini terlihat cukup valid juga ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1690, kita boleh tambah lagi atau average up, targetnya di 1800 tercapai. Kalau misalnya gagal turun ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau misalnya belinya di atas. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRIS. Tunggu di 1545, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kita bisa menggunakan acuan MA20-nya, yang mana MA20-nya di 1645. Jadi kalau dia mulai naik ke atas 1645, yang mulai nyicil buy boleh aja, ya naik ke atas 1690 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya, mudah-mudahan sukses rebound. Berikutnya PNLF. Kalau kita lihat memang ada kenaikan volume dan ini sudah mulai rebound mantul ke atas MA20-nya. Kesempatan untuk buy weakness ini garisnya sudah saya gambarkan 280 ya area supportnya. Jadi dia akan berusaha untuk testing naik ke atas 300. Di sini yang mau tunggu di 280 lagi boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound ke atas 280 kita barusan buy, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atasnya high-nya hari Jumat tanggal 29 September 2023, naik ke atas 296 ya kita buy, naik ke atas 300 atau naik ke atas swing high-nya di sini 310 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 340 dan 375 ya kan. Memang untuk PNF ini kecenderungan masih lesu, masih kecenderungan turun sih kalau kita lihat untuk jangka
menengahnya ya, seperti itu ya. Jadi masih koreksi, tapi selama di atasnya ini ya, low-nya di sini ini 254, jangka panjangnya dia masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Karena MA20-nya masih mengarah ke atas 20 bulan ya ini ya, kalau jangka panjangnya. Ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat intinya di sini selama dia bertahan di atas 280 ya, dia masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. Nyicilnya ke atas saja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Lebih cukup ya. Berikutnya BFIN. Nah, BFIN ini memang sudah saya gambarkan buy on weakness sebelumnya di 1250. Tapi dia gagal ya. Ini korbannya ke atas. Kadang-kadang kalau buy on weakness, Pak Sunta bilang sudah boleh buy, itu biasanya saya sebutnya menjelang penutupan atau besok paginya ya. Jadi ini harusnya nggak termasuk ya, walaupun ekor panjang ya, masih belum. Yang terakhir juga ini ekornya masih panjang, sempat breakout ke atas EMA20-nya, tapi kemudian balik lagi ke bawah, ditutup di bawahnya. Nah di sini kalau kita perhatikan area supportnya 1100 ya, yang sudah saya gambarkan. Kalau mau buy, Anda bisa lebih baik kalau seperti ini kondisinya. Ini kan masih strong downtrend ya. EMA20-nya masih mengarah ke bawah, kemudian walaupun 2 hari dia candle-nya hijau, higher low, higher high, dan higher close, higher volume ya, melonjakkan volume. Di sini lebih baik kita buy-nya kalau tunggu naik ke atas 1200 kita buy. Buy-nya nyicil aja. Naik ke atas 1250 kita tambah lagi untuk average up. Target price-nya di 1300, 1350. Kalau dia breakout lagi ke atas 1350 ya target price berikutnya di 1500. Itu untuk BFIN ya, untuk sektor finansial di luar bank ya. Dia lembaga pendanaan ya seperti itu ya. BFI Finance Indonesia. Memang masih strong downtrend. Jadi belinya kalau strong downtrend itu kita lihatnya ke atas. Kalau naik breakout resistance-nya kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Ya, kalau habis seperti itu. Berikutnya untuk CFIN, kan? Yang ada sebut-sebut ini sahamnya kesukaannya LKH ya seperti itu ya. Nah di sini dia akan testing 540. Ini masih downtrend-nya jangka pendeknya masih cukup kuat ya. Walaupun dia candle hijau, MA20 masih mengarah ke bawah, kemudian masih di bawah MA20 juga. Kalau mau buy lebih baik tunggu memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya, atau tunggu naik ke atas 590. Karena kalau masih di bawah 590 ini untuk CFIN ini masih ada resiko untuk testing area support berikutnya lumayan jauh ya di 404 ya. Terdekatnya lagi di 466 ya di sini. Setelah 540 dia 46. 466. Kalau mau buy weakness di sana juga boleh aja. Jadi buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas ya, higher high ya, kita barusan buy. Nah, seperti itu ya. Ini masih tunggu aja wait and see kalau dia naik ke atasnya 590 atau naik ke atasnya 580 lah ya, memotong MA20-nya dari bawah ke atas kita barusan mulai buy. Yaitu strateginya buy on weakness ya, mudah-mudahan dia lancar. Yang berikutnya PNBS, ini saya masih hold ya, masih minus. Sebelumnya saya ada untung, tapi untungnya nggak terlalu banyak ya, karena dia naik, nggak lama lagi turun lagi ya. Tapi saya masih hold, masih ada loss, tapi loss-nya nggak terlalu dalam ya, saya masih hold. Oh, maaf, menurut saya sih untuk PNBS ini masih ada potensial ya, seperti itu ya. Walaupun dia memang resikonya lumayan besar sih. Kalau saham-saham yang dekat dengan 50 itu resiko nggak bisa jual ya. Tapi selama dia masih di atasnya ini ya, saya sudah sering sebutkan di atasnya dari 55 ya, ini saya gambarkan aja di sini ya. Jadi kalau dia masih di atasnya 55, menurut saya untuk PNBS ini kalau sabar menunggu dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 70. Ya seperti itu ya. Tapi kalau dia turun banyak 55 ya dia bisa alamat ke 50 lagi, tidur lagi ya seperti itu ya. Jadi ini cocok untuk saham yang bagi orang yang suka saham yang perbankan tapi syariah, tapi yang nilai rupiahnya itu per lotnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi istilahnya sambil belajar ya, mungkin yang takut ya kalau pakai uang banyak bisa masuk di PNBS tapi harus sabar menunggu ya. Menurut saya sih masih ada potensial ya. Ya kalau diayunkan ya selama di atas 55 paling nggak ke 64 dikasih lah seperti itu ya. Atau paling tidak ya di 58 atau 60-an dikasih ya seperti itu ya. Kalau buy sekarang ya naik Rp1 aja lumayan ya seperti itu ya. Yang kurang lebih cukup ya untuk PNBS. Ini sudah cukup ya, sudah saya bahas 6 saham ya. Jadi mulai SRTG, BRIS, PNLF, BFIN, CFIN, dan PNBS ya. Sudah 6 saham. Jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya atau podcast linknya ada di video deskripsi Pak ini. Nah sebelumnya ini kalau lihat coretan di Glasspot yang di bawah ya, di belakang saya ya, Glasspot ya. Itu sebelumnya saya udah buat video mengenai syarat untuk multi bagger, saham-saham yang potensial untuk multi bagger, screening sahamnya, kemudian
buktinya apa, strateginya bagaimana, sudah saya jabarkan di videonya. Ya, mudah-mudahan cocok dan bermanfaat bagi Anda. Kemudian seperti biasanya di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya semuanya. Tetap semangat. Kemudian saya rasa sih cukup ya. Terima kasih.